Tugas saya kali ini adalah sebagai wawancara di lingkup masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Azhara, biasa dipanggil Sofia, sebagai pewawancara dalam lingkup keluarga. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, saya sebagai pewawancara dalam lingkup keluarga. Perkenalkan, nama saya Zaskia Raina Azhara, biasa dipanggil Tia. Saya pewawancara dari lingkup sekolah. Perkenalkan, nama saya Anita, saya sebagai nama saya Zahra Pratiwi sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mewawancarai mengenai sila keempat, yaitu Kerajaan yang dimiliki oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana pendapatan sebagai seorang ibu dalam mengamalkan sila keempat Pancasila di kehidupan sehari-hari? Pendapat saya sebagai ibu mengamalkan sila yang pertama itu kalau ada pekerjaan rumah, jadi anak-anaknya itu diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan mana yang dia sanggup mengerjakan dan bisa berpikir. Contohnya Sofia, tidak mungkin Sofia saya suruh pergi belanja di luar, pasti adiknya yang kecil. Sofia itu sepakat untuk mengerjakan cuci piring pada malam hari, sedangkan adiknya yang masuk siang kan ada di rumah, berarti dia mencuci piringnya itu setelah makan siang sebelum dia berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua itu kalau kita mau pergi rekreasi, mau milih tempat, ya kita bermusyawarah dulu maunya anak-anak kemana. Jadi suara terbanyak dipilih yang mana anak-anaknya mau, yang paling terbanyak yang milih tempat. Apakah mau ke atau mau ke pantai, atau hanya mau ke rumah nenek, atau hanya mau ke mall. Jadi seperti itu cara menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang contoh pengamalan sila keempat dalam lingkup keluarga? Menurut saya, dalam lingkungan keluarga, setiap masalah keluarga diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata sepakat, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat anggota keluarga lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang berada di rumah Pak RT setempat di wilayah saya akan mencari beliau pada saat ini juga. Oke, pertama-tama Pak, saya akan bertanya mengenai bagaimana Bapak selaku Ketua RT di sini mengamalkan sila keempat Pancasila. Selama saya menjadi RT di sini selama kurang lebih 20 tahun, warga-warga di sini semuanya menurut sama RT-nya, RT, RW dan lingkungannya. Jadi warga tidak ada yang perlu diperintahkan, itu warga-warga itu tidak ada yang menolak. Kedua, di sini warga-warga semuanya dengan royong, sama kerja bakti, dan tidak ada penolakan kalau disuruh kerja bakti. Nah itu dia. Jadi kami bersyukur sebagai RT di sini semua warga menurut dan kebetulan di lokasi kami, wilayah kami, RT kami, RT 02, RT 04, Kelurahan Buntu-Buntua itu dalam keadaan aman sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Saya tutup izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya perkenalkan dengan Lika Fatima Syam. Baiklah Nak Lika, bagaimana menurut Anda mengenai cara mengamalkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat selaku masyarakat yang aktif di wilayah ini? Oke, menurut saya dalam kehidupan masyarakat kita dapat mengamalkan sila keempat dengan cara menyumbangkan hak suara kita untuk pemilihan RT RW dengan sebaik-baiknya karena ini berpengaruh untuk masa depan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya mengenai penggunaan hak suara, bagaimana menurut Anda mengenai orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya dengan bijak?
Menurut saya tidak bisa terlalu memaksakan orang lain untuk menggunakan hak suaranya sebaik mungkin. Jadi saya cukup menegurnya atau memberitahunya bahwa satu suara itu sangat berarti untuk kedepannya. Apa pendapat pribadi Ibu mengenai cara mengamalkan sila keempat dengan efektif di kehidupan sehari-hari bermasyarakat? Menurut saya, karena sila keempat ini berhubungan erat dengan demokrasi. Yang pertama itu dalam setiap kehidupan, di setiap momentum dimanapun, tentu ada yang namanya kita sebagai anggota dan ada juga pemimpin. Yang pasti kita harus menghargai pemimpin kita, kemudian menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan menghargai kesepakatan bersama. Jadi tidak mengutamakan ego atau tidak mau kalah, jadi selalu mengutamakan apa yang disepakati masyarakat secara bersama. Tidak boleh mengutamakan pendapat sendiri atau egois, hanya memikirkan atau mengutamakan pemikiran sendiri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sila keempat di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Ya, dalam sila keempat dalam Pancasila kita harus tetapkan. Salah satunya dalam sila keempat yaitu dalam lingkungan sekolah. Contohnya kita dalam berorganisasi. Nah, di setiap organisasi banyak watak, banyak siswa dalam organisasi tersebut, dan masing-masing dari mereka mempunyai berbeda pendapat. Nah, dari situ kita terapkan sila keempat, yaitu menghargai hak orang lain, menghargai pendapat orang lain, terutama dalam mencapai mufakat dalam bermusyawarah.